mengelola stres lah ya, work life balance. Jadi nggak ada tuh orang yang nggak pernah Stress free itu nggak ada? Nggak ada. Gue mencoba melihat ini dari perspektif seorang urban planner. Sebenarnya itu adalah sebuah gangguan sebenarnya gitu ya. Ya, memang stres itu pengaruh ke produktivitas kita. Yes, pasti. Salah satu upaya gitu ya untuk kemudian Ada cara lain nggak kira-kira? Jenuh, stres gitu kan? Apa yang bisa gue lakuin? Fisik mempengaruhi emosionalnya kita, emosional mempengaruhi fisik. Ada hal-hal yang tadi itu ya kita butuh penyesuaian secara cepat pun, ya memang kita juga ready gitu. Itu kalau terakumulasi terus kan ya ujung-ujungnya ya sampai ke mental health. Bahwa nanti ya masih mau nemenin anak-anak wisuda, masih mau nemenin anak-anak menikah, lamaran dan lain sebagainya, itu butuh physically yang sehat. Pay letter itu. Ya. Pay letter lah. Nah, organisasinya juga punya peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rest Area 99. Selamat sore dulur sedanten. Kita balik lagi Di Rest Area 99 dan sekarang kita ada bintang tamu. Enggak berdua doang. enggak mungkin, tapi gue bertanya nih. Hah? Kita lagi Kitanya tidak tergantikan tetap tidak tergantikan, tapi alhamdulillahnya sekarang nggak cuma berdua. Ya ini kenalan lagi. Gue Wildan. gue Arif. Nah, ini ada yang baru, ini adalah Siapa silakan ya? Bu, perkenalkan. Halo, saya Nia. Nah, kenapa ada Bu Nia di sini? Pak Arif, kenapa? Entahlah, ini saya dijebak ada di sini, jangan-jangan. Jadi kita ini kumpul di sini sore-sore, angin sepoi-sepoi gitu kan. Pertama kali nih. Iya, rooftop. sebenarnya pengen ini. Kenapa kita ada di sore-sore di atas rooftop nih? Kita sebenarnya sedang menurunkan tensi. Kalau kita kerja kan kadang, wah ada ini disuruh A, suruh B, suruh C gitu kan. Nah, nanti lama-lama kan kita agak ada yang namanya stres. Nah, kita duduk sini tuh untuk menurunkan stres lah sebenarnya. Ya, itu temanya sebenarnya jauh banget loh, muter-muter. Mau biar sampai ke situ ya. Jadi temanya Boleh sekarang juga. lebih ke mengelola stres lah ya, mengelola stres. Kalau yang lagi viralnya mah bukan mengelola stres sih, work life balance. Oh, itu Sebenarnya gue nggak setuju. Nggak setuju. Jadi work life itu is not balance gitu. Harusnya work and life itu nggak balance Nggak harusnya. balance, harusnya. Iya, jadi harusnya lebih banyak life-nya dibanding work-nya. Karena kita work untuk life kan. Iya, betul. Betul. Jadi harus banyak yang mana? Ya gini, Life ya. balance itu, ini jadi berdebat itu aja sih. Balance itu tidak harus sama, Pak Arif. Ya. Iya, Harus sama. porsinya berarti ya. jadi ya. Balance Oke. itu sesuai dengan porsinya. Yep, betul. Gitu. Nah, kenapa Bu Nia di sini? Karena temanya Iya. itu. Nah, di sini Bu Nia ini profesinya memang banyak di kesehatan kerja kan. Yes. Kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja kita tuh bingung mau nyari narasumber yang terkait stres itu siapa gitu kan yang paling Harusnya kan SPKJ ya, bener ya, kesehatan jiwa. Nggak, Yang emang kalau secara klinisnya. orang kerja harus sehat kan? Yep, Ada orang nggak sehat kerja ada. ada tapi kan dia otomatis nggak maksimal ya menghasilkan kerjaannya gitu. Ada aja yang sakit tetap kerja gitu, tapi kan dia pasti nggak lebih produktif kan dibanding kalau dia sehat. kan masuk kan berarti narasumbernya masuk. Ada Karena sehat itu kan bukan hanya jasmani ya. Yep, sehat. Rohani Jadi gitu kan. Yep. Orang yang kita kenal yang paling memahami terkait dengan mengelola stres dan segala macam ya kita anggapnya Bu Nia lah. Dan Bu Nia ini punya channel juga yang terkait dengan Ya. kesehatan kerja gitu. Jadi kita undang ke sini. Panas-panasan lagi. Terima kasih loh Sore-sore. Bu Nia loh. Sama-sama. Nah, sekarang stres itu apa sih sebenarnya? Coba Bunya, Coba. stres itu gimana? Stres itu apa sih sebenarnya? Stres, entar dulu, ini mungkin aku clearkan ya dulu bahwa kalau dibilang paling ahli ini kayaknya agak Enggak, kita biasanya ada ya. disclaimer. Ya biasanya ada Nah, ini disclaimer kok. disclaimer Nah, nih. disclaimer Aku dulu masuk ke benar. disclaimer dulu ya gitu. Mungkin kalau dibilang ahlinya ada yang jauh lebih ahli ya. Mungkin ada teman-teman dari SPKJ. ya tadi dibilang. spesialis kesehatan jiwa, terus kemudian ada teman-teman psikiater atau psikolog dan lain sebagainya gitu. Cuman memang kalau kami di pembimbing kesehatan kerja memang salah satunya ada manajemen stres. Maksudnya stres karena kan kadang stres itu munculnya juga di tempat kerja kan sekarang banyak ya Iya yang dong. lagiin juga stres akibat kerja gitu ya. Nah, Pasti. jadi memang salah satu poin yang saat ini juga sedang tren di kesehatan kerja adalah stres akibat kerja Ya, betul. gitu. Mungkin itu. Dan di podcastnya aku juga memang lebih banyak
Sebenarnya itu sharing pribadi sih sebenarnya, bagaimana kita mengelola konflik dalam diri kita atau konflik kita sama orang lain biar kita tetap ya tadi itu bisa seimbang gitu ya antara kehidupan sama pekerjaan. Mungkin itu dulu ya. Jadi bukan ahlinya juga gitu. Enggak, maksudnya kalau di antara orang yang kita kenal, kalau gua kan lingkupnya memang kecilnya orang-orangnya itu aja ya Pak Arif ya. Ya, kita kan karena ya kita kan makin tua kan lingkupnya makin kecil ya. Iya, betul. Bapak makin tua berarti. Semakin Udah tua. kecil. Saya mengakui udah mulai tua. Balik lagi ke tema tadi. Ya, stres ya. Sebenarnya stres itu kan adalah sesuatu yang alami sih sebenarnya, adalah sebuah kondisi yang alami gitu ya, respon kita terhadap tekanan atau mungkin perubahan kehidupan yang terjadi gitu, yang menuntut kita untuk segera menyesuaikan diri. Jadi nggak ada tuh orang yang nggak pernah Stress free itu nggak ada ya? Nggak ada, karena kan kita pasti akan ketemu dengan perubahan-perubahan tersebut, ketemu dengan tekanan-tekanan tersebut, tinggal bagaimana kita merespon stres tersebut gitu. Oke, sekarang gini, stres itu kan kalau dibilang dia outcome, maksud gua dia udah di ujung orang stres kan gitu ya. Nah, kalau kita tadi kan stres di tempat kerja kan gitu ya. Stres di tempat kerja. Ada penyebab gitu Nah, ya. apakah memang stresnya itu tempat kerjanya bikin stres gitu atau memang ada kondisi lain gitu kan yang menyebabkan orang tuh stres gitu kan. Jadi memang bukan hanya di tempat kerja doang gitu. Yes. Kira-kira gimana? Ya kompleks ya sebenarnya, itu tadi kan sebenarnya bagaimana kita merespon ya. Artinya kondisi yang ada di luar kita, perubahan-perubahan terjadi, kita ada orang yang memang cepat beradaptasi, ada yang enggak. Oke lah, misalnya let's say di tempat kerja misalnya gitu, ada orang yang misalnya tiba-tiba dikasih kerjaan branding tuh, Rif kerjaan ini. Oke, biasa aja, bisa aja, biasa aja. Oh ya udah, oke gue kerjain gitu. Tapi ada yang pas dikasih tuh dia udah langsung stres gitu. Ini gimana ngerjainnya? Ini belum selesai, ini nggak ngerti caranya, dia udah stres duluan. Itu buas itu. Nah itu kan beda tuh cara merespon hal tersebut tadi, dan bisa jadi memang ada tekanan-tekanan yang lain juga. Jadi kan pekerjaan itu tidak akan terasa berat kalau tidak dikerjakan. Tapi enggak, kalau gue tidak dikerjakan juga bikin stres Pak. karena ngerasa punya apa, Karena merasa punya tanggung jawab, dan punya pada utang akhirnya ya. akhirnya akan jadi masalah gitu, ngerasa akan jadi masalah pada saat itu. Ya memang. Enggak. Sekarang gini, berarti kan ini sebenarnya stres itu pasti terjadi lah ya. Pasti terjadi. Ketika ada kondisi yang berubah dan kita merasa kurang nyaman, ya kita langsung bisa langsung stres. Tapi kan ada yang levelnya mungkin masih bisa kita terima, ada yang levelnya ada yang udah langsung ada yang memang bisa ya, maksudnya gitu, itu di levelnya kan beda-beda, dan ini dipengaruhi setiap individu ya, maksudnya artinya mungkin Arif dikasih beban sebegitu berat biasa aja, Giran Wildan dikasih beban itu udah langsung berat nih nerima. Mikirnya panjang gitu. Ya itu akan dipengaruhi juga kondisi individunya lagi, tadi balik lagi mungkin kondisi fisiknya Arif itu ya, maksudnya better, atau mungkin Wildan ditambah lagi ada penyebab yang lain, misalnya di rumah kondisi keluarga ada tambahan-tambahan, itu juga akan memperburuk. Balik lagi memang ke individunya juga sih. Nah berarti kan tadi ada faktor internal kan gitu ya, ada faktor eksternal kan. Nah ini gue mencoba melihat ini dari perspektif seorang urban planner. Jadi yang pertama kan gini, sekarang kita melihat banyak peristiwa-peristiwa yang agak di luar nalar gitu ya. Kayak misalnya ada maling digebukin gitu kan. Nah itu kan terus masyarakat semuanya gebukin gitu. Maksudnya dalam arti dari, kalau tadi kan bicara individu ya. Nah sekarang kan bicara, ada nggak sih kita bicara tingkat stress level yang memang bukan hanya di level individu gitu, tapi di level society gitu. Oh, artinya dari sisi komunitas gitu ya? Ya, jadi maksudnya sekarang kan, jadi kan gini, kayak misalnya ada, kalau gue lihat di artikel nih ada, pertama tuh urbanisasi meningkat, nih yang sekarang nih kan, yang kedua, turning point tahun 2007 itu 50% populasi dunia hidup di area perkotaan. Jadi 2007. kondisinya 2007 itu, tahun 2007 kemarin gitu ya. Berubah. Itu turning point di mana yang tadinya orang tinggal di desa sekarang tinggal di kota. Jadi populasi kota tuh lebih banyak kan ya. Nah, tahun 2023 sekarang di posisi tahun kemarin, data terakhir tuh 57% populasi dunia itu hidup di kawasan perkotaan. Kebayang kan kalau orang hidup di kawasan perkotaan kan? Semuanya serba compact gitu tuh. Serba compact dan harus lebih ini. Nah, ini kalau ada artikel yang gue baca bahwa memang poorly planned environment, jadi kalau kita tidak merancang gitu ya ruang secara baik gitu kan, itu dapat meningkatkan stress, anxiety dan isolasi. Kecemasan, orang merasa terisolasi gitu ya. Nah ini
Salah satu ini adalah salah satu penyebabnya yang pertama disconnection dari Setiap diskoneksi dari area. alam yang tadinya kita bisa ngelihat Oh iya. hutan, Sekarang ke distrak sama sekarang, bangunan iya. apa Berarti gitu ya. pertanyaannya, apakah memang alam itu punya efek gitu? Menghilangkan Menetralkan. Iya, Sedangkan kota punya efek menambah. Bisa menambah jadi, stres. bisa ya jadi. jadi poorly managed city gitu ya, kota yang tidak didukung oleh perencanaan ruang yang baik itu Bisa menjadi salah satu gitu ya, faktor stres. resiko ya. Karena di Bisa, situ bisa ada banget. pasti kota yang enggak yang poorly design itu pasti noise pollution-nya gede Iya. gitu kan. Lu bayang biasanya kita tinggal suara Sawah, ini burung-burung gitu kan, gitu sekarang ya. tau Atau yes. Bisa banget. Artinya itu juga jadi salah satu faktor yang eksternal ya. Maksudnya yang secara lebih luas lagi yang juga ikut menyumbang pada angka peningkatan kejadian stres gitu ya. Karena kondisi-kondisi tadi ya itu tadi artinya kan kita dihadapkan pada kondisi perubahan kehidupan yang tadinya itu tadi yang Arif bilang, yang kemarin kita buka sawah hijau, tenang gitu kan, yang bisa menenangkan kita. Sekarang kita di kondisi yang hektik gitu kan. Iya. Lalu lalang dan lain sebagainya ya, itu akan menambah itu tadi ya, maksudnya pada saat kita tidak bisa langsung beradaptasi dengan cepat gitu ya, maka itu tadi yang akan terjadi, ada kecemasan. Enggak, tapi tadi kan Pak Arif udah cerita kalau dalam kondisi itu mah lingkungan ya Pak Arif Yes. ya. Lingkungan lah, gimana sih kalau lingkungan itu membentuk stres. Cuman kan kadang kita tuh nggak sadar ya kalau kita tuh lagi stres. Kalau gue sendiri kadang-kadang gitu ngalamin gitu. Iya. Gue tiba-tiba lagi begini apa sih gitu kan ke temen sebelah. Ini tiba-tiba beberapa menit kemudian gue baru sadar, gue tadi kenapa ya gitu. Itu mungkin kayak gitu tuh. sorry langsung dibuat karena itu tuh sudah terjadi Akumulatif gitu. yes gitu. Akumulatif Jadi ya. jadi itu tuh seolah jadi hal yang biasa gitu, yang sebenarnya itu sebenarnya adalah sebuah gangguan sebenarnya gitu ya. Tapi itu terjadi terus menerus setiap hari gitu. Jadi hal yang biasa gitu. Jadi tanpa kita sadarin sebenarnya itu tuh sudah gangguan, tapi jadi kita anggap itu hal yang biasa. Kita normalisasi. Kita normalisasi. Gitu. Biasalah kalau ini pasti begini. Udah kebal gitu mungkin ya istilahnya. Gitu. Padahal itu sebenarnya akan kalau terus terakumulasi gitu kan, ada stres itu kan ada yang akut, ada yang kronis ya. Kalau yang akut itu yang jangka pendek kayak misalnya kayak kita Tadi gue marah-marah gitu. Iya mungkin ya terjadinya cepat dan ya udah selesai gitu aja gitu. Tapi kan kalau yang kronis kan dia terus berlangsung. Tapi bisa nggak kayak kalau sekarang kan zamannya kita mental health, Yes. mental health kan. Nah, stres yang berlebihan tuh bisa nggak ujung-ujungnya jadi disorder? Bisa, akhirnya apakah kan stres itu kegangguan. bisa Iya, kan dia level sebenarnya kan dia akan mempengaruhi nantinya. Stres itu kan masih yang awal, yang tahapan yang biasa ya. Maksudnya yang kita mungkin masih kalau secara fisik itu mungkin cemas aja, deg-degan dan lain sebagainya. Tapi dia kalau itu semakin terus terjadi dan tidak ada upaya kita untuk kemudian mengatasi itu, dia kan sampai ke yang tadi itu gangguan Tanda-tandanya mental gimana sih? gitu. Tanda-tandanya kalau misalkan kayak kalau juga tadi Iya. itu mah udah clear ya. Kalau tadi kan kayak gitu ada tanda-tanda misalkan kayak ketidur, apakah ngaruh ketidur? Karena lu udah tidur insomnia, jadi insomnia. gangguan tidur, Gangguan tidur. bisa. Jadi Enggak, lu udah tidur jam 9 pagi, tapi jam 12 masih melek. Ini gimana ceritanya itu? Bukan gitu, Pak. Nggak gitu. kualitas nggak gitu. tidurnya mungkin yang Kualitas nggak tidur. bagus. Iya, salah satunya kan kalau secara physically ya, ciri-ciri fisik kan mungkin yang kayak dia cemas, keringet dingin, terus kemudian nggak bisa tidur, itu kan physically ya. Ada orang-orang yang diare aja kan, ada yang bolak-balik kamar mandi, Nah, itu Ada atau yang sakit bisa ya? perut ya ada. Misalnya dia stres karena mau presentasi, kan ada orang yang kayak gitu. Iya, iya. Buat yang udah biasa. psikosomatis apa sih itu? Yes, ya maksudnya gejala ini ya. Tapi, nah itu maksudnya ada gejala fisiknya tuh kayak gitu, yang dia ada keluhan-keluhan secara fisik ya. Maksudnya dia tiba-tiba mual gitu ya. Terus kemudian keringet dingin, terus bolak-balik kamar mandi atau diare. Tapi yang secara kognitif dia misalnya jadi nggak fokus, gitu kan, dia nggak fokus, jadi mudah lupa. Kalau secara emosionalnya dia jadi senggol dikit marah, ya kan. Maksudnya jadi lebih sensitif gitu, mudah Iya. tersinggung, bad Betul, Pak. mood. Itu tanda-tanda kita dulu itu, Pak. Iya. Orang-orang yang stres. Tapi emang yang bahaya itu yang tadi lu bilang tuh ya, Wildan bilang tuh bahaya
Yang bahaya orang Dia nggak sadar. kalau orang sakit ya, physically gitu kan, lu sakit fisik kan jelas. Kelihatan Pusing gitu. gua gitu kan. Oke. Gua sakit perut. Tapi kalau orang yang tadi tuh yang disorder, itu kan bahayanya adalah dia tidak merasa dirinya sakit kan itu. Iya. Itu yang bahaya, Pak. Bahaya, Jadi nggak Pak, ya. Ya sudah kelihatan. kan mungkin tadi Ini sudah nih, menormalisasi yang tadi itu ya. Normalisasi. Dan yang gue rasa juga memang stres itu pengaruh ke produktivitas kita. Yes, pasti. Itu sangat berpengaruh ke produktivitas. Kita kan pernah kemarin di episode 2 juga sempat bahas ya Pak Arif ya. Orang yang di kota yang stress levelnya lebih tinggi yang tadi dibahas, stress levelnya mungkin lebih tinggi, itu nggak tahu kenapa kadang-kadang kita tuh butuh ngumpul cuman buat Mengembalikan. sharing, buat cuman jadi kita butuh Iya. ruang Ngobrol, berkumpul. ketawa-ketawa, Emang nggak salah usah buat ngobrol. itu. Ya, Kadang- salah satu upaya gitu ya untuk kemudian mengendalikan itu adalah memang kita mesti sharing gitu. Akhirnya kita mesti menceritakan mengeluarkan apa yang kita rasakan gitu loh. Karena kan Curhat kadang gitu ya. kita tahu ya, maksudnya kok kayaknya nggak puguh apa ya Kadang-kadang bahasanya kita- kalau nggak kadang-kadang puguh Kadang kalau orang yang lagi kayak gitu, ini mau gue baca ya, itu nggak boleh lu nasehatin. nggak terima gitu deh. Enggak, maksudnya Kalau Didengerin. udah terlalu tinggi jangan. Kalau lagi ya dalam maksudnya kalau dia sedang cerita, Dia butuh didengar. jangan kita nasehatin atau Judgment kita gitu judgement ya. gitu, udah dengerin aja. Dia butuh didengar benar. dulu Oh sih. gitu kan. Oh iya. Gitu. cuman kalau ngumpul kan kita kan kadang-kadang ngobrol, ini yang benar begini gitu kan. Lu yang benar begini kan. Kalau nggak bisa begitu. Ya, mungkin Pak, gitu. dari sisi kedekatan kali ya. Kalau emang gue udah ngerasa lu dekat banget kan ya. Nggak masalah. Iya. Sebenarnya sih nggak masalah. Iya, memang Kadang ada kalau kan ya. orang yang gue pengen cerita nih, ya lu dengerin aja. Nah kalau emang udah ngaco, dilutoyorin aja. Tadi berarti ya intinya tadi salah satu cara kita kalau kita sharing ke orang ngumpul ngobrol Iya. itu salah satu cara kita mengelola itu ya. Iya. Ada cara lain nggak kira-kira? Cara lain? Olahraga, aktivitas fisik. Wajib Jadi, tuh. iya, maksudnya Wajib bapak sekarang wajib gini, pernah nyobain nggak? olahraga. Pernah ngerasain nggak? Lagi ruwet gitu, terus sukanya apa? Misalnya sukanya Apa olahraga? basket misalnya atau apalah gitu. Pak Arif basket. Iya basket. Coba kan Rif ya, kalau lagi ruwet gitu bawa basket, enak nggak? Iya, ya capek sih. Terus ya udah Karena gitu dia kan kan. memang pada saat kita aktivitas fisik itu memang ada hormon-hormon positif yang Tapi memang membuat kita ngebantu sih. rileks dan bahagia. Bantu sih Tapi kayak ngebantu. kalau gua Endorfin itu kalau gua membuat kan paling kita- simpel paling lari gitu. Iya. Lari. Pernah coba kalau lagi stres Bapak ikut Sebenarnya- UFC nggak? Aktivitas fisik itu merilis beban-beban yang Benar-benar. Iya, Jadi betul. memang agak ngebantu kalau olahraga. ya selain Atau tadi kalau Gimana, Pak? melakukan Caranya hobi wajib yang lain apa bisa nggak? Atau misalnya kalau melakukan hobi lain bisa nggak? boleh. Kayak Artinya cari misalnya yang lo dia, suka, lo suka mancing. Kayak gue suka merajut gitu ya. Iya, merajut apa? Gue curiga. Kalau merajut gue curiga. Yang lo rajut Ya apa? maksudnya nih kan, ya kalau ada orang suka hobi ya, maksudnya tidak terbatas pada aktivitas fisik gitu ya. Iya. Dia senang Boleh, apa boleh merajut banget. apa segala itu juga bisa Boleh. melepaskan itu. Kan? Iya, atau kalau mungkin biasa kalau perempuan berkebun lah misalnya gitu, yang dia nanem apa Kalau gua gitu camping, ya. Pak. Nah, atau dia camping atau mancing. Camping. Gue kayak pernah begini. nyoba berkebun, stres gue hilang, tapi gue diurut. Salah maju. Ya artinya memang salah satunya tadi ya aktivitas fisik, cerita sama orang lain, terus kemudian melakukan hal-hal yang positif memang kita suka gitu. Jadi dia bisa mengalihkan tadi beban-beban hidup. betul. Itulah hidup di kota memang perlu hal seperti itu. Tapi gitu benar Pak. Jadi kayak misalnya gini, tadi kan kita bicara kalau poorly design meningkatkan stres kan gitu ya. Nah tapi kalau yang well design memang itu bisa meningkatkan apa yang namanya sense of komunitas itu loh, komunitas. Jadi komunitas lebih dekat gitu kan. Terus Kita punya ruang-ruang berkumpul punya yang ruang ini kali gitu. Jadi ya. memang yang satu kan mungkin kalau dari sisi urban planning itu adalah penempatan ruang-ruang hijau. Iya. Nah, sekarang kan Bapak tahu kan kenapa saya pakai hijau? Saya Dia Stres, mengelola stres. karena warna hijau itu secara riset dia bisa menurunkan level stres. kayak seger gitu ya kalau Seger. dilihat ya. Sekarang gue mau minta saran lagi nih. Misalkan Iya. kalau di dalam ruangan kantor aja lah, gue lagi kerja, jenuh, stres gitu kan. Apa yang bisa gue lakuin? Ada Ya nggak kalau kira-kira? sambil di luar ruangan, kalau kita di Kesja kita punya yang namanya 20-20-20 sama peregangan. Stretching. Yes, iya 20, dong. 20. Kalau peregangan, ya ada dua ya. Yang pertama stretching. Kalau stretching itu memang ya kita Menggerakkan meregangkan badan. otot kita yang kaku. Itu kalau bisa sih per 2 jam. Jadi kan jam 8 itu kita baru running dari rumah ya. Ke kantor kan masih ada aktivitas. Duduk di kantor jam 8, jam 10 itu minimal harus peregangan. Itu juga bisa. Peregangannya 2 jam. No, Maksudnya itu juga ya bisa berkaitan dengan
posisi duduk yang terlalu lama ya. Iya, karena kan kita statis tuh. Skating kan? Iya, artinya meregangkan kalau gini sebenarnya ada teknik-teknik stretching ya sebenarnya. Tapi kalau nggak mau pakai itu pun minimal jam 10 itu ambil minum, ke toilet. Artinya tiap jam gitu. Wah, setiap jam Pak. Kadang kan 15 menit. kalau lagi hektik kan terus-terusan kan Terus, gitu. ya, Nah itu nanti kan kalau jam 12 kita akan makan, sholat, otomatis ada pergerakan. Nanti stretching lagi, peregangan lagi jam 2. Jam 2. Plus tadi 20 itu setiap 20 menit melihat 20 feet ke arah luar, sekitar 20 feet ke arah itu luar. ya, ke yang hijau-hijau. Aduh, Besok fix di Iya. cat hijau. harus cari hijau besok. Ada jendela nggak gitu yang bisa? Meja gue di cat hijau. Ya, 20 feet Ini, itu. ini. 20 feet itu berapa meter sih? 6 ya kalau nggak salah. Itu 20 setiap 20 menit istirahat selama 20 detik dengan memandang ke 20 feet. 20 feet itu. Iya, Oh, iya. 20 detik, Iya. 20 feet. 20 detik gue ngeliat ke sana gitu. 20 detik lagi gue lihat ke sini lagi gitu. Iya, tapi ngeliat ke yang misalnya gini, kalau kita di kantor kan ini ada Ini tembok. besok dibawa ke ruangan bisa nggak? Bisa. Ke yang cari yang paling jauh lah ya. Maksudnya ini kan ada tembok, misalnya ya jangan ke tembok. Cari yang mata kita bisa ngeliat paling jauh gitu tuh maksudnya. Dan memang sebaiknya sih memang ada, kalau yang dilihat kayak pohon mangga ini nih yang rimbun hijau itu akan lebih baik dibanding kita ngeliat tembok ya gitu. Sejauh 20 Kita feet. coba juga besok. Temboknya di cat hijau bisa nggak? Ya bisa aja sih cuma. Cuman ya beda, Pak. Cuman kalau ada jendela kan better ya. Kalau ada jendela yang ngeliat keluar. Kalau lihat akuarium bisa nggak? Bisa. Oh bener pas. Bisa. Tapi nggak, cuman jaraknya semeter dari gue, sebelah gue Nah, ya persis. agak ya. Karena kan misal akuariumnya kan cuma 2 meter, tapi di sana ada pintu yang kebuka, better ngeliat ke pintu yang kebuka. Artinya memang sejauh 20 feet gitu. Setiap 20 Detik. menit selama 20 detik. 20 menit, 20 Setiap 20 feet, 20 feet. selama 20 detik gitu ya. Iya, gitu. Nah, lanjut Bapak tadi. Ya tadi itu kalau misalnya kita kan banyaknya kalau kita Lampu. kerja pakai penerangannya ya artifisial ya. Yes. Nah, Oke. ngaruh nggak sih itu dibandingin kita pakai penerangan yang alami gitu? Oh ya, enggak sih sebenarnya sih kalau kita di K3 kan ada standar pencahayaan ya. Selagi standar itu kalau nggak salah kalau di pekerjaan kantor 300 lux lah misalnya itu terpenuhi sih harusnya no problem sama matanya kita. Artinya mata kita nggak mesti terlalu berupaya berat untuk kemudian bisa ngelihat kan pasti lebih banyak ngetik ya. Nanti kan tambah radiasi kan. Kenapa yang tadi 20-20? Karena kita ketemu radiasi. Tapi kalau dari sisi pencahayaannya yang penting dia memenuhi standar pencahayaan ruangan untuk pekerjaan mengetik. Biasa 300 lux gitu. Nah, Kalau kita cek ini aja. dari monitor ke kita kan ada cahaya juga tuh. Itu Nah, kan itu radiasi kan? ya itu ada standar luxnya nggak si Enggak sih, yang penting brightness-nya tuh? ya, yang penting kita pakai jarak antara radiator itu sama ya itu penggunaan apa tuh yang lapisan yang komputer itu loh kan sekarang udah canggih ya. Udah ada lapisan. itunya, udah ada sama yang tadi screen guard. 20-20. Sama ini posisi duduk juga harus ergonomis ya. Ergonomis iya, yang dia harus lurus. Susah Pak, susah. Kalau itu susah. Kenapa? Nah, dan penggunaan komputer, PC dan laptop better penggunaan PC. Sementara kalian pasti pakainya nih ya kan? Iya, Karena pada saat pakai laptop itu dia akan cenderung Enggak, nunduk. Iya. saya pakai itu kertas folio alat tulis. Saya old school. nggak mesintik kan? Lanjut. Kalau di kantor, berarti selain rehat di jam istirahat, tadi Iya. ada yang bisa kita lakukan ya stretching dan segala macam. Kalau di rumah maksudnya di luar jam kerja, ada nggak yang hal yang bisa kita biasakan supaya nanti pas kita kerja juga stresnya tuh lebih ringan. Oh ya, sebenarnya balik lagi ke tadi ya, tetap kita tidur yang cukup. Karena ternyata tidur itu berpengaruh. Kan tidur itu sebenarnya waktunya kita meregenerasi selnya kita ya. Jadi nih kalau aku sebenarnya kan stres itu kaitannya tuh bolak-balik, artinya gini, fisik mempengaruhi emosionalnya kita, emosional mempengaruhi fisik. Tapi ada penelitian yang menyebutkan bahwa kapasitas fisik itu akan mempengaruhi emosionalnya kita sampai ke nanti spiritual dan mental. Jadi orang-orang yang physically yang nggak fit itu jendela toleransinya lebih kecil. Misalnya kebayang nih Pak Wil atau siapa Arif ya, lagi nggak terlalu capek nih ya, capek entah. Cepat marah biasanya. Nah itu, akhirnya hal-hal yang bisa kita toleransi di rumah pun emosi. Padahal misalnya anaknya nyenggol ya mobil sedikit kebaret, kalau kita fit nih ya udah nggak apa-apa. Tapi giliran kita lagi ruwet itu. Berarti intinya kalau di rumah ngejaga level fitness ya. Artinya memang kita harus sehat Ada sih. pengaruh dari level dompet juga. Bisa. Fitness Artinya- itu fitness juga, fitness keuangan. Iya. Cuma gini,
menjaga level fitness berarti bukan cuma dia selain tidur berarti kan olahraga tadi Iya, aktivitas fisik terus konsumsi makanan ya. Tapi itu kan Nutrisi. saling terkait. Iya, heeh. Kalau kita olahraganya benar, Iya. pasti biasanya. Kalau begini ya, aktivitas fisik kita sehari ini Oke. sudah terpenuhi Iya. gitu ya. Pasti jam 8, jam 9 udah ngantuk. Iya, Dan istirahat pasti kan bangun ya. jam setengah 5, Iya, jam 5 udah bangun. Emang pentingnya pola hidup sehat itu. Artinya gitu, maksudnya pada saat kita punya kondisi yang fit karena kita punya pola hidup yang sehat, kita tidur cukup, nutrisinya oke, misalnya gitu ya. Otomatis ya? Aktivitas iya, otomatis itu tadi ada hal-hal yang tadi itu ya kita butuh penyesuaian secara cepat pun, ya memang kita juga ready gitu. Iya, jadi kayak tadi kalau misalnya benerin dari penjelasan lu kan kayak, jadi kita nih kayak loop, kalau loop kan, kalau loop itu loop negatif. Bapak kurang tidur. Iya, kan? akhirnya kurang tidur gitu kan, ya. Bapak kurang tidur. Terus dari kurang tidur tuh aktivitas fisiknya kan nggak bisa dipenuhi kan. Nanti makin lama dari aktivitas fisik tidak dipenuhi, Bapak tambah stres, Bapak tidurnya tambah susah lagi, makin parah makin parah lagi. jadi disorder. Ya, Iya, benar. Itu kalau terakumulasi terus kan ya ujung-ujungnya ya sampai ke mental health gitu sih, ke kesehatan mental yang kemudian terganggu. Awalnya dari situ ya. Tapi emang bener. Kalau gue lagi seger atau lagi sehat, melihat sesuatu juga jadi lebih clear. Dapat Iya. tugas juga jadi lebih clear. Iya, nggak Gimana beda kan ngerjainnya. pas kita lagi ruwet nih, Nggak lebih cemas. lagi berantem di rumah nih, misalnya lagi ruwet sampai kantor, tiba-tiba jeder-jeder, pasti akan lebih. Cuman memang susah, Pak. Apanya nih yang Tidur normal, Nah, olahraga rutin itu khawatirnya, susah. apa ya? Itu sudah jadi. Tapi kuncinya siklus. adalah yang biasa Bapak omongin, Apa tuh? konsistensi. Iya. Dibalikin ke gua, iya gua ngomongin konsistensi tapi nggak masalah itu susah Pak tetap kalau buat gua susah. Nggak, aktivitas fisik masih. Arif kan tadi udah aktivitas fisik ya? Ada. Pak Wil? Nggak ada. Ya mulai sekarang jalan lah kan. sudah mulai jalan. sedang memulai tapi sulit untuk konsisten. Itu dia masalahnya. Nah, apa ada tips buat konsisten biar konsisten? Pertama gini, kalau ini kalau aku pribadi gitu ya, kadang kan kalau aku tuh suka mengaitkan kita masih punya banyak planning di depan. Anak-anak masih anak pertama umur berapa? Kelas 2 SD. 2 SD, Anak pertama kelas 5. 5 SD. Yang paling kecil kelas 3. Oh ya ampun, aku anak pertama SMP ya. Jadi usia kelihatannya siapa yang lebih tua. Nah paling tidak untuk bisa membersamai mereka di ujung sana nantinya gitu ya. Dia butuh Berarti fisiknya harus kita. punya clear goals ya. Yes. Goals kita mau apa? Ya, jadikan itu motivasi buat kita. Ya gitu, bahwa nanti ya masih mau nemenin anak-anak wisuda, masih mau nemenin anak-anak menikah, lamaran dan lain sebagainya, itu butuh physically yang sehat. Itu artinya kita butuh upaya yang dari sekarang kita lakukan ya. Artinya itu kan investasi jangka panjang gitu. Kadang kalau kita kaitin sama goals yang sifatnya karir itu agak nggak terlalu inilah, yes. Biasa yang jalan-jalannya aja. Ya, yang kaitannya sama family, Ya. anak Iya sih, dan lain benar-benar. sebagainya itu kita biasanya lebih mau effort Ayo. lebih. Tanamkan di kepala Pak. Iya dong. Tanamkan di kepala itu. Dan- Lebih resilient gitu ya. Ada tipsnya lagi. Kalau sulit, libatkan mereka juga gitu. Jadi misalnya Arif nih nanti kalau weekend diajak ya anaknya sama istrinya ke jogging track gitu. Karena gini, Main basket. pembiasan aktivitas fisik ke anak-anak juga harus kita biasakan dari sekarang. Jangan sampai mereka jadi kaum rebahan yang Setuju. Bisa. Ya bener, ini yang mau gua ini ya. tuh. Kita bicara pengalaman deh. Pengalaman kalau zaman dulu gua bisa pulang sekolah jam 12 siang. Udah tuh, gua nggak dipikirin maksudnya Main ya sama terus ya? orang tua gua kan, udah lu main aja, yang penting maghrib pulang. Lalu gua main kan sama teman-teman gua kan, naik sepeda apa segala macam gitu kan. Balik ke rumah udah mandi segala macam, ya belajar, kalau nggak langsung tidur gitu ya. Nah sekarang kan sekarang gua tanya ke kita nih, kan, pulang, Jam lu 4 bisa nggak anak lu lepas di luar, suruh main sendiri gitu kan, tanpa lu lihat, dengan kondisi sekarang ini, Iya. kan berat ya. Ya, mungkin Ya ada antisipasi lah walaupun Iya, ya tetap nanti pasti ada antisipasi. Enggak, maksudnya ini adalah perubahan yang terjadi. oh iya, Iya, kondisi dari yang kondisi. sekarang ya Jadi, nggak kayak dulu. nggak Bang. kayak Emang dulu. kadang ya tadi bilang stres itu bukan hanya di level kita gitu kan, di level yang udah tua ya. Anak kecil pun kalau di dalam kamar Beban. kayak tadi lu bilang tuh Iya. rebahan segala macam, lama-lama kan stres juga kan gitu ya, nggak ada. Atau dengan beban pelajaran yang sekarang ya yang Iya. banyak banget. Mungkin bisa ini kalau yang tadi kalau aku sih biasanya anak-anak tetap aku ambilin ekskul. Jadi kan kadang memang ada orang yang bilang, "Ih, dia udah sampai jam 4 gitu. Kasihan mesti futsal lagi kalau laki-laki." Tapi justru di futsal itulah dia bisa merilis
semua yang tadi Tapi dia harus beban sampai harus jam yang dia 4. suka kan ya. Yes, itu dulu. Nanti bisa ditambah weekend, ada hari Sabtu atau hari Minggunya itu yang sama orang tuanya, misalnya sama-sama berenang, sama-sama menarik. Gitu. Artinya sambil menanamkan itu tadi. Menarik. Gitu. Ya, boleh. Nah, Kayaknya mau lagi konsisten habis ini. kalau misalkan kondisinya ada tren nih kan yang baru-baru ini kan healing. Itu tuh healing itu sebenarnya ini nggak sih, relevan nggak sih? Kondisinya kan berarti kita udah stres berat, terus bisa nggak kita healing itu meredakan stres kita gitu sebenarnya? Iya, itu sebenarnya masuk ke kategori yang tadi melakukan hal yang kita suka. Ya artinya kan sebenarnya healing itu kan kita ada nggak sih orang healing tapi dia nggak suka kan? Healing itu kan pasti dia mencari hiburan ya, mungkin dia pergi ke jalan-jalan kemana gitu kan, atau mungkin dia shopping kemana gitu, pasti dia happy kan sebenarnya ya. Tinggal nanti kalau terlalu sering kan stres lagi karena duitnya habis juga. Sebenarnya bisa. Jadi itu pisau bermata dua. Kalau healing Ya itu selama kita punya uangnya gitu ya. Itu. Berangkat. Itu. Tapi kalau kita pakai pay letter itu. Ya. Pay letter lah. Nah, tapi ke depan Bapak tambah stres. Iya, harus bayar. Nah, salah satu penyebab stres itu kan ekonomi juga, kondisi ekonomi. Enggak, tapi kan ekonomi. Berarti kan healing itu nggak belum tentu juga habis duit banyak. Bisa jadi kalau kita melakukan hal-hal yang kita suka dia juga. Bawa motor kemana gitu kali ya, cuman keliling kadang-kadang juga. Low budget. Berarti konteks healing itu kan sebenarnya relevan, tapi dalam konteks hal-hal yang memang bisa masih mampu kita bukan cuma jalan-jalan. Jadi kalau kita menempatkan ruang terbuka hijau atau ruang publik yang baik, Anda tidak perlu keluar duit banyak kalau buat healing. Jalan ke situ, duduk, liatin hijau-hijau, ngobrol, bisa sambil jogging, gitu kan. Betul. Itu konteks kemarin itu. Kalau kita tuh disediakan tempat-tempat seperti itu, berarti kan level stres kita juga bisa turun. Ya. Kita juga makin produktif, dan dalam konteks sebuah kota akan semakin maju. Nah itu kan sebenarnya bener nggak tuh? upaya manajemen stres itu kan nggak hanya ke individu yang tadi itu. Iya. Ya kan kalau dia di tempat kerjanya kan berarti kan organisasinya juga punya peran. Itu tadi menyediakan tempat yang nyaman, ya kan gitu. Kalau dia level kota ya mungkin pemerintah kotanya juga. Ya itu tadi kan biasanya bentuknya fasilitas ya, itu fasilitas tadi itu. Sama gini kayak misalnya kalau kita bicara di kota besar aja ya. Kota besar kan. Jadi gini. Ini kita bayangkan ya. Kehidupan di kota besar nih, ya kan? Bangun jam 4 pagi, ya kan? Jam 4 pagi, berangkat, macet, segala macam, nyampe tempat kerja gitu kan? Nyampe tempat kerja gitu kan, pulang, menempuh kemacetan lagi, nyampe rumah jam 10 malam. Itu akumulasi stresnya seperti apa itu, Pak? Gue pernah kebayang tuh, gue pernah mengalami hal itu ya. Waktu baru lulus kuliah tuh kayak gitu pernah, dan itu nggak kuat gue, sebulan doang balik lagi gitu. Ya itulah. Jadi, tapi ya nggak tahu, tapi ada orang yang bisa ngelola itu, lucunya, hebatnya. Nah ya itu artinya kan mungkin pernah ini nggak ada kan kayak karakternya orang gitu ya. Ada yang memang orang itu kan cemasan aja gitu ya, maksudnya ada kan orang tuh yang sebenarnya untuk hal yang biasa aja dia udah panik, orangnya cepet cemas gitu kan. Maka sebenarnya mungkin bisa dipengaruhi juga mungkin ada karakter orang gitu ya. Ada orang yang memang apapun kejadian dia santai aja. Ada yang belum apa-apa udah cemas banget gitu. Ada yang ya rata-rata lah gitu ya. Bisa juga dipengaruhi secara individu, ada pengalaman di masa lalu, mungkin ada trauma itu ya maksudnya. Ada trauma atau ada hal-hal lain yang mempengaruhi karakter fisiknya dia sebagai individu sih. Sama satu lagi yang suka spiritual. Ya. Koneksi kita sama Tuhan itu akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir juga sih sebenarnya. Itu juga hal yang cukup penting di kesehatan mental atau stres. Pada saat kita menyadari kita nih bukan. Ya mungkin kalau yang Muslim itu, kalau untuk yang Muslim mungkin sholat. Ya. Untuk yang non Muslim ya kalau misalnya untuk Kristiani mungkin lebih sering ke gereja atau sering biasa dia akan lebih tenang ya misalnya. Atau gitu. orang yang tidak. Ya ada kan orang yang agnostik ya mungkin meditasi. Bertapa apa semuanya? Meditasi gitu kan. Bertapa mah harus di goa ya. Kalau bertapa nanti tapi ini ada yang menarik. Kalau dalam konteks kita stres itu berpengaruh besar ke produktivitas kan. Yep. Jadi sebenarnya kalau sebagai suatu organisasi, kantor atau apa itu membantu pegawainya untuk mengelola stres, kayak tadi nyiapin yang hijau-hijau, itu juga sebenarnya
jangka panjang juga pasti akan membantu produktivitas di kantor. Kan? Iya itu tadi dibilang, maksudnya dia sebenarnya kolaborasi ya antara kita individu sama yang organisasinya. Itu tadi menyediakan tempat kerja yang nyaman, memfasilitasi pekerjanya. Kan bisa jadi mereka kerja nih misalnya gitu, tapi fasilitasnya nggak ada gitu. Itu juga kan bisa bikin orang stres. Atau kemudian budaya kerja yang baik di organisasi itu akan sangat mempengaruhi gitu. Udah banyak nih, udah banyak. Ada lagi yang mau dibahas? Ya enggak lah, ya berarti tadi kan gini, kalau tadi kan ya secara individu kan ya ada tackle, jadi gini Pak, jadi ada tackle, kita men-tackle stres secara individu. Yes, tadi kita bisa men-tackle stres secara yang level lebih tinggi ada. Organisasi, ya, gitu. Jadi memang, tadi secara organisasi. Untuk kita memanage stres itu kan yang tadi tugas teman-teman Kesja gitu kan, mengurangi stres dari level internal kan seperti gitu ya, individu. Nah, tugas teman-teman yang menjadi urban planning, untuk yang menjadi perencanaan, untuk yang menjadi arsitektur gitu kan, yaitu bagaimana caranya membuat perencanaan ruang yang baik gitu kan. Yang mendukung itu tadi ya, mendukung tadi individu tadi, jadi mengurangi external stress gitu kan. Itu tadi Bang, menambah produktivitas, jadinya lebih clear berpikir, akhirnya ide gagasan keluar semua, dan akhirnya jadi, sebuah kota itu akan jadi lebih maju. A happy city is a productive city gitu. Iya betul. Ya benar. Setuju. Ya kan semakin happy semakin itu udah kesimpulan belum? Belum. Kayaknya udah deh. Enggak lah, kalau kesimpulannya jangan dari kita, dari Bunia. Jadi gimana Bu? Ada kesimpulan nggak? Apa ya? Ya itu tadi sih ya. Kalau secara individu kan mungkin kita udah tahu ya bagaimana kita bisa mereduksi yang tadi. Yang pasti karena tetap domain saya kan di kesehatan ya. Artinya fisik, kapasitas fisik kesehatan itu amat sangat penting yang nanti mempengaruhi kita. Terus kemudian ya tadi dari sisi organisasi ya penyediaan tadi itu ya fasilitas-fasilitas yang mendukung pekerjanya untuk nggak sampai kepada stres akibat kerja. Terus kemudian yang lebih luas lagi tadi ya mudah-mudahan sih ya nanti akan tercipta atau kemudian ada terbentuk sebuah kota yang tadi supporting gitu. Mudah-mudahan Cilegon akan seperti itu. Iya, saya sudah menunggu nih kapan kita punya ruang terbuka hijau, jadi saya bisa healing ke situ. Nanti saya bikin ruang terbuka yang dicat. Masalahnya gitu, ruang terbuka hijau Pak. Ya. Hijaunya ini yang penting. Di Cilegon apalagi panas soalnya Pak. Iya. Penempatan satu pohon yang baik itu dapat mengurangi 4 AC. Betul, bisa menggantikan banyak AC kan. Jadi nggak stres lah ya. Pak Arif ada tambahan? Udah? Nggak, udahlah. Aku juga udahlah. Tadi itu kan udah ada internal eksternal ya. Mungkin nanti bisa teman-teman kalau ada yang punya ide apa ataupun punya keahlian yang lebih mumpuni untuk berbicara stres dan ingin menambahkan ide atau masukan ke kita, langsung aja di komentar. Ya benar. Gitu ya, komentar. Oke. Sudah selesai. Langsung aja ke closing. Pak Arif. Seperti biasa gimana closing? Ya, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih Bunia, terima kasih untuk rekan-rekan yang di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Stay curious, stay positif. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara kereta.